Tadi pagi udah makan ibu-ibu? Benar. Ada yang belum, ada yang sudah. Mudah-mudahan juga kunjungan Pak Jokowi ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi pondok pesantren dan masyarakat yang ada di dan TNI juga membantu proses evakuasi warga yang tertimbun longsor akibat gempa sore. Badan Nasional Penanggulangan Transportasi ada di terjadi pada bangunan bangunan juga warga korban Kepala BNPB Suharyanto. Harus 22 orang dari dia. Saya ingin memastikan bahwa proses selfie. Ada yang tanyakan? Ya ada, ya ada, ya udah diperiksa terus. Terkait tadi sudah ketemu dengan pengungsi, bagaimana dengan kondisi pengungsi sekarang, Pak? Ya, pengungsi tadi semuanya kita lihat sehat, tetapi yang paling banyak memang ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Kemudian yang kedua, nanti hari Kamis, ini baru persiapan, termasuk verifikasi, semuanya selesai. Nanti hari Kamis untuk bantuan, yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan. Hari Kamis dimulai diberikan. Sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas, membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya. Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Ya. Pak, terkait 50 juta, 25 juta ini nanti akan diberikan melalui apa, Pak? Ada yang langsung, ada yang lewat tabungan. Ya, semuanya ini sistemnya sudah disiapkan dan ini saya datang ke sini untuk mengecek persiapan itu. Baik, Pak, untuk proses pembangunannya berapa lama, Pak? Proses pembangunannya berapa lama untuk tahap pertama ini? Ini kan jumlahnya tidak sedikit loh. Totalnya 56.000, bukan jumlah yang sedikit. Kita ingin secepat-cepatnya, tapi tidak dibatasi oleh waktu. Dan secepat-cepatnya dimulai, secepat-cepatnya selesai. Karena masyarakat sudah kehujanan, kedinginan di tenda-tenda. Ya. Untuk kawasan relokasinya sendiri, seberapa aman, Pak, kalau dibandingkan dengan titik mereka tinggal? Itu sudah lewat kajian dari BMKG dan dari instansi yang terkait, Badan Geologi, sudah semuanya. Untuk kebutuhan lainnya, Pak, seperti makanan, kesehatan, apakah kemudian juga akan diberikan di hari ini juga? Atau ada? Saya kira di bawah tidak ada masalah. Saya lihat tidak ada masalah. Terima kasih, Pak Presiden. Ya. Terima kasih, Bapak. Ibu-ibu ya, agar anak-anaknya sehat dan pintar semuanya. Senang banget, gak tahu kapan ikan bisa ketemu gitu. Nanyain soal tentang lagi periksa apa, kehamilan gitu. Pokoknya seneng banget bisa ketemu Bapak, makasih juga Bapak udah bisa datang sini.
Selamat pagi semuanya. Ini kita sudah menyiapkan di tempat lain dulu. Nanti di sini urut. Yang jelas yang rumahnya rubuh dibantu 50 juta. Udah tahu semua ya? Terima kasih. Yang sedang 25 juta. Nah, segera nanti kalau sudah di sini sudah verifikasi ya, cepat bantuan itu diberikan, langsung Bapak Ibu semuanya digerakkan agar rumahnya segera dibangun. Tapi harus rumah yang tahan gempa ya, karena di Cianjur masuk ke area yang sering gempa. Tadi pagi udah makan Ibu-ibu? Benar. Ada yang belum, ada yang sudah. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak Presiden kita. Rumahnya semoga cepat dibereskan, soalnya sudah capek gitu. Anak kesian, masih kecil, harus di tenda kayak gini gitu. Baik, itu terharu lah. Ya, banyak-banyak terima kasih udah kedatangannya, udah kepeduliannya. Ya kalau bisa mah pingin cepat pulang. Ini udah Bapak udah panas di sini teh gitu. Pingin cepat-cepat dibikinin rumah lah gitu supaya saya teh gitu bisa pulang gitu. Aduh udah lama di sini gitu, nggak bisa usaha gitu, mencari uang ini. Jual sayur mayur. Harapannya rumah diperbaiki itu aja, soalnya kasihan kan ya, masa kita di tenda terus gitu. Terus kan pasti kalau misalnya udah beres nih misalnya gempanya, kan kita mau kembali lagi yang pasti ke rumah. Saat ini kita berada di lokasi di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, di atas lahan 2,5 hektar. Di sini akan dibangun 200 unit hunian tetap dengan teknologi rumah tahan gempa, teknologi RISA, dengan tipe 36 di atas lahan 75 meter persegi, yang diperuntukkan untuk warga terdampak bencana gempa dan banjir atau longsor yang ada di Cianjur ini, yang mengharuskan mereka direlokasi dari lokasi permukimannya karena berada di zona merah atau zona yang terdampak bencana. Jadi kami telah memulai pembangunan ini 10 hari setelah bencana itu terjadi, setelah lahan ini dinyatakan clear and clean. Clear and clean ini berdasarkan justifikasi teknis Badan Geologi, kemudian BMKG, kemudian secara tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya untuk kawasan perumahan, dan justifikasi dari Kementerian PUPR kemungkinan untuk membangun di lokasi ini. Di lokasi ini kami sebut lokasi tahap 1, ada 200 unit. Insya Allah 80 unit pertama akan kami selesaikan di akhir Desember. Dan kemudian kita harapkan bisa diserahkan dan dimanfaatkan kepada warga terdampak. Yang berikutnya sisanya 120 unit sisanya akan kami selesaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2023. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden khususnya dan semua pihak pemerintah yang mana telah menyediakan dan membantu saya khususnya yang terkena dampak musibah ini. Ini merupakan sangat bermanfaat sekali bagi saya dan keluarga dan para musibah yang lainnya untuk kelangsungan hidup yang ke depannya lebih baik, Pak. Ini desain berapa besar di Made 1.600. Ya, ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah. Contohnya sudah ada yang rumah anti gempa. Kemudian berikutnya di tempat yang lain, lokasi yang lain akan dibangun 1.600 rumah
juga segera dimulai. Sehingga lokasi-lokasi yang berada di senternya gempa, utamanya di Cugenang, itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua tadi. Yang lain dibangun di tempat yang sama dan diberi bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta. Gitu. Untuk prioritas, adakah yang bisa mendapatkan bantuan rumah untuk tahap pertama ini, Pak? Ada prioritas tertentu? Yang tadi, yang di senternya, Cugenang yang di senternya itu sudah nggak bisa lagi ditempati di situ. Sangat berbahaya sekali. Bagaimana dengan akses? Targetnya kan untuk sampai lebaran ini 2000 rumah kali. Iya, selesai. Ini kan baru beberapa hari juga sudah selesai. Ini kan rumah dirakit kok, perakitan knockdown. Tapi data terakhir kemarin itu ada 8.000 rumah rusak berat, Pak. Kira-kira 6.000 seperti apa ya, Pak? Yang rusak berat itu ada yang direlokasi, ada yang tidak. Kalau tempatnya berbahaya, berada di di garis patahan, garis sesarnya, itu yang dipindah. Kalau yang enggak, dibangun di tempat yang sama. Bagaimana dengan akses air, kemudian pekerjaan? Sudah, kalau di yang relokasi pasti sudah disiapkan dengan itu. Untuk fasilitas lainnya bagaimana, Pak? Untuk fasilitas sosial lainnya, sekolah, pasti kan? Ya tadi saya tadi ke sekolah, sudah dimulai juga di SMP 1, di Warung Kondang tadi, mulai, nanti yang lain juga sama, karena tidak hanya 1, 2 ini banyak, tapi segera dimulai. Kemudian untuk masjid misalnya tadi juga di Warung Kondang juga ini sudah dimulai juga karena sudah dibersihkan oleh majelisnya sehingga segera bisa kita bangun. Pak, untuk rumah yang renovasi bagaimana? Ini kan nanti hari Kamis kita akan serahkan bantuannya sehingga juga segera dimulai semuanya sehingga semua pergerakan aktivitas masyarakat kembali, aktivitas ekonomi juga bisa terbantu dari situ. Ya, jelas. Apakah ada kendala, Pak? Apakah optimis bahwa dari Desember ini akan dapat diserah kan, Pak? Yang untuk 200 ya, tapi yang untuk 2000 kira-kira sebelum Lebaran, insya Allah. Terima kasih, Pak. Pesantren ini sebenarnya termasuk pesantren tertua di Kabupaten Cianjur karena didirikan pada tahun 1894. Kerusakan alhamdulillah asrama santri, 2 asrama santri, madrasah diniyah, majelis taklim dan 1 masjid itu selamat, hanya ada sedikit retak-retak. Tetapi masjid jami yang dipergunakan untuk sholat Jumat di samping santri juga warga masyarakat Desa Jambudipa 2 RW ini kubahnya ambruk sehingga bagian atas itu semua ambruk. Di samping itu juga ada termasuk rumah ini adalah salah satu imam masjid kita, pimpinan pesantren kita, ini juga separuh ambruk terkena gempa. Alhamdulillah secara mendadak memperoleh kehormatan Pak Jokowi mau hadir di pesantren Darul Falah ini untuk melihat dari dekat keberadaan pondok pesantren dan lingkungan sekitarnya pasca gempa ini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan juga kunjungan Pak Jokowi ini memberikan manfaat dan keberkahan bagi pondok pesantren dan masyarakat yang ada di lingkungan pesantren di Darul Falah ini. Oke,